Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang meski hidup cuma sekali, tetap pikirkan tabunganmu dan juga masa depanmu. Ada yang bilang, hidup itu cuma sekali. Jadi banyak yang hidupnya penuh dengan foya-foya. Bersenang-senang kesana kemari, menghamburkan uangnya. Hidup dari gaji ke gaji. Bahkan besar pasak daripada tiang. Besar pengeluaran daripada pendapatan, hal ini sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup orang tersebut di masa depan. Kita perlu menabung dan berinvestasi agar di masa tua nanti kita bisa memberikan hasil yang baik bagi diri dan anak cucu kita sebagai pegangan mereka. Meski demikian, saya tidak bisa menyalahkan sebagian dari kita yang hidup menanggung kehidupan banyak orang, mulai dari menanggung kehidupan orang tua, adik, anak, dan sebagainya, sehingga merasa sulit untuk menabung, apalagi untuk berinvestasi. Semoga kalian semua mendapatkan rezeki yang akan bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Bagi saya hidup itu memang cuma sekali, tapi coba pikirkan masa depanmu ke depan. Berapa lama lagi masa produktif hidup kita bekerja? Mungkin 20 hingga 40 tahun lagi, kita dan pasangan akan pensiun. Semoga kita semua panjang umur dan sehat selalu. Nah, setelah kita tidak produktif lagi, coba pikirkan bagaimana cara kita bisa tetap bertahan hidup ketika sudah tidak bisa menghasilkan uang lagi. Kita perlu menabung dari sekarang agar masa depan bisa terjaga, agar anak cucu kita bisa hidup dengan baik. Menabunglah dari sekarang. Sisihkan setidaknya 5 hingga 10% dari penghasilan. Kalau penghasilanmu 2 juta, sisihkan 100.000 hingga 200.000. Jika penghasilan 3 juta, sisihkan 150.000 hingga 200.000 rupiah, dan seterusnya. Secara tidak sadar, lama-kelamaan jumlah tabungan akan bisa menghidupkan 6 bulan pengeluaranmu. Tabungan ini bisa menjadi dana darurat untuk menjaga ketika ada kejadian tak terduga yang membutuhkan uang atau menguras tabungan kita nanti. Ketika tabungan untuk dana darurat sudah cukup, maka saran saya kemudian adalah untuk membuat dana pensiun, bukan dengan menabung, tapi berinvestasi. Hal ini diperlukan karena harga barang yang semakin naik, sehingga kalau kita menabung di tabungan biasa, maka nilai daya beli dari uang kita akan berkurang. Coba bayangkan, ketika dulu kita bisa membeli mie instan seharga Rp1.000 per bungkus. Sekarang harganya sudah naik menjadi Rp2.700 hingga Rp3.000. Naik 3 kali lipat. Jika kita menabung saja, maka ketika kita menyimpan Rp1 juta di zaman dahulu, kita bisa membeli 1000 mie instan. Tapi ketika kita membelinya saat ini dengan 1 juta rupiah yang sama, maka yang didapat adalah 300 mie instan. Itulah yang namanya inflasi. Untuk melawan itu, kita perlu berinvestasi, baik dengan cara menyimpan logam mulia seperti emas, melalui properti, melalui reksadana, deposito, saham, dan sebagainya. Dengan demikian, diharapkan masa depan kita akan lebih terjaga dengan strategi demikian. Saya harap kita semua adalah orang yang punya masa depan cerah, sehat terus, dan punya rezeki yang dapat dimanfaatkan untuk orang-orang sekitar. Ingat kata pepatah, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Meski hidup cuma sekali, tetaplah pikirkan masa depan dan tabungan kita. Hal yang lebih penting dari uang. Uang bukanlah segala-galanya. Banyak orang yang berlomba-lomba mencari uang kesana kemari demi mengumpulkan sebanyak mungkin. Menghalalkan segala cara, padahal bagi saya, uang bukanlah segala-galanya. Mungkin benar saat ini saya dan kamu bekerja, mencari, dan mengumpulkan uang demi kesejahteraan hidup. Hal ini dilakukan demi masa depan kita. Meskipun demikian, ada hal yang lebih penting dari uang yang tidak dapat tergantikan bahkan oleh uang sekalipun. Berikut menurut saya hal-hal yang tak dapat digantikan oleh uang. Yang pertama, keharmonisan. Keluarga yang harmonis adalah dambaan bagi semua orang. Tidak ada yang ingin keluarganya hancur dan bertengkar terus setiap harinya. Kita ingin keluarga yang membuat kita merasa aman di dalamnya.
Cinta dan kasih sayang mereka akan membuat kita nyaman menjalankan hidup ini. Kita menjadi lebih bersyukur atas hidup. Ketika ada masalah melanda, kita bisa saling mencurahkan hati ke keluarga kita atau ke kerabat kita dan mencarikan solusinya. Bahkan dengan uang yang banyak pun, tidak jarang bahwa banyak keluarga yang kurang harmonis di kehidupannya. Bahkan ada yang bertengkar hanya karena perebutan warisan dan sebagainya. Apa artinya banyak uang tetapi keluarganya tidak harmonis? Bagi saya, keluarga lebih penting dari itu semua. Maka dari itu, mulai sekarang cobalah membuat suasana keluarga yang harmonis, yang saling mendukung satu sama lain, agar rumah yang kita tinggali menjadi rumah yang nyaman dan tentram, dan saya harap kita semua memiliki keluarga atau kerabat yang harmonis. Kedua, rasa cukup. Uang yang banyak tanpa adanya rasa cukup akan membuat kita kurang bersyukur. Rasa cukup akan membuat kita lebih mensyukuri hidup. Dengan adanya hal ini, diharapkan kita bisa hidup dengan tenang tanpa ikut berlomba-lomba dalam rat race yang melelahkan. Ketika kita melihat ke atas, maka yang ada adalah diri kita merasa lebih kecil. Ketika kita melihat ke bawah, maka yang kita rasakan adalah betapa banyak orang yang masih butuh pertolongan kita. Dengan adanya rasa cukup, maka kita akan lebih banyak bersedekah dan berbagi kepada orang lain. Semoga kita semua memiliki rasa cukup dalam hidup ini agar mendapatkan perasaan bersyukur atas hidup yang kita jalani. Ketiga, kesehatan. Kesehatan bagi saya adalah sesuatu yang lebih penting daripada uang. Coba kamu bayangkan, banyak sekali orang di luar sana yang rela mengeluarkan uang sebanyak mungkin demi kesehatan mereka, demi kesembuhan mereka ketika sakit. Hal ini dilakukan dengan beragam cara, mulai dari operasi, terapi, hingga pergi ke rumah sakit luar negeri. Percuma banyak uang, tapi kita hanya tertidur lemas di kamar rumah sakit. Itulah kenapa mencegah lebih baik daripada mengobati. Jagalah pola makan kita. Perbanyak sayur, buah, dan makanan atau minuman sehat lainnya. Kurangi konsumsi gula dan garam, serta kafein. Semua ini akan bermanfaat ke depannya. Hal ini perlu kita pelajari bahwa kesehatan kita adalah hal yang sangat penting. Saya harap semua dari kita adalah orang-orang yang sehat selalu. Keempat, pengetahuan. Pengetahuan dan pendidikan adalah hal yang penting bagi kita. Uang yang banyak tanpa adanya pengetahuan akan membuat kita mudah tertipu. Dengan adanya pengetahuan, maka kamu akan tercegah dari pengaruh investasi bodong dan sebagainya. Pengetahuan membuat kita berpikir kritis, membuat kita dapat membedakan mana yang baik dan benar dalam membuat suatu keputusan. Dengan menonton video-video seperti ini, saya harap kamu memiliki pengetahuan tambahan yang dapat mengubah perilaku kita dalam mengambil keputusan, terutama dalam hal keuangan. Kali ini kita akan membahas tentang hal yang lebih penting dari menabung. Jika sebelum-sebelumnya video saya membahas topik tentang pentingnya menabung, maka kali ini kita akan membahas soal hal yang lebih penting dari menabung. Jadi begini, menabung adalah kegiatan wajib bagi orang yang sudah mampu memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi tidak semua orang diharuskan menabung terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena ada beberapa hal yang menurut saya lebih penting dari menabung. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, memenuhi kebutuhan. Sebelum menabung, sebaiknya penuhi terlebih dahulu kebutuhan kita, terutama biaya makanan pokok, tagihan listrik, tagihan air, gas, biaya bensin, biaya pulsa dan internet, dan kebutuhan penting lainnya. Ketika segala sesuatu menjadi sangat sulit dalam hidup, kita memiliki dorongan yang dalam untuk memotong semuanya kembali ke hal-hal yang esensial. Jadi sebaiknya penuhi kebutuhan terlebih dahulu. Ini semua adalah strategi untuk memastikan bahwa kita memenuhi kebutuhan paling dasar setiap hari tanpa terganggu oleh benda-benda kurang bermanfaat dalam hidup. Percuma kita pusing memikirkan tabungan, tapi kebutuhan utama tidak terpenuhi. Maka dari itu kita perlu untuk memikirkan kebutuhan utama terlebih dahulu untuk memenuhi keberlangsungan hidup kita. Kedua, membayar kredit KPR dan hutang lainnya. Jika kamu sedang melakukan kredit rumah, motor, mobil, dan lain sebagainya, maka kamu perlu untuk mementingkan biaya pembayaran kredit tersebut terlebih dahulu. Kalau telat bayar, maka akan ada kemungkinan barang kredit tersebut akan disita. Maka dari itu, sebelum menabung pastikan sudah selesai membayar biaya-biaya ini. Ketiga, menjaga kesehatan.
Sekali lagi ditekankan di video sebelumnya bahwa menjaga kesehatan merupakan hal yang paling penting. Jadi sebelum menabung, pastikan biaya untuk menjaga kesehatan sudah terpenuhi. Seperti biaya untuk membeli jus buah dan sayur yang menyehatkan atau membeli yogurt dan yang lainnya. Menjaga kesehatan tidak harus yang mahal, tetapi bisa menjaga kesehatan kita dengan cara yang murah seperti lari pagi tiap hari atau sekedar maraton atau jalan kaki. Hal ini penting karena kesehatan lebih utama dibandingkan uang yang banyak. Ketika kita sehat, maka kita bisa melakukan apapun. Ketika sakit, pasti kita sadar bahwa kesehatan adalah segalanya. Tapi saya doakan kembali, mari berharap bahwa kita semua adalah orang yang sehat selalu. Keempat, beramal. Coba kamu lihat di sekelilingmu. Coba perhatikan, masih banyak orang yang membutuhkan bantuan kita. Kita perlu memberikan sedikit uang untuk didonasikan atau disedekahkan kepada yang membutuhkan. Maka perlu uluran tangan kita. Dan kita pun perlu untuk memperhatikan orang-orang tersebut. Orang-orang yang paling mulia di dunia ini adalah orang yang mampu menyantuni fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Kelima, investasi. Investasi menurut saya lebih penting daripada menabung. Hal ini karena berinvestasi bertujuan untuk jangka panjang, sedangkan menabung lebih ke jangka pendek. Investasi bertujuan untuk melawan inflasi. Ketika harga barang dan jasa semakin mahal, maka uang yang kita miliki akan memiliki daya beli yang lebih rendah. Untuk itulah kita perlu melakukan investasi. Itulah tadi hal yang lebih penting dari menabung. Kenapa sih kita perlu berhemat? Bersakit-sakit dahulu, berenang ke tepian. Sebaiknya kita bersakit-sakit terlebih dahulu, lalu bersenang-senang kemudian, bukan sebaliknya. Hari ini berfoya-foya, tapi sengsara kemudian. Jangan seperti itu. Semoga ini tidak terjadi kepada kita. Kita perlu berhemat demi kebahagiaan di masa depan. Kenapa kita perlu begitu? Karena hidup tidak hanya untuk hari ini saja. Kita perlu hidup untuk masa depan, untuk anak cucu kita, untuk dana ketika pensiun, dan sebagainya. Menurut saya, yang paling penting pertama adalah untuk dana darurat. Coba kamu bayangkan, ketika ada musibah atau kejadian tidak terduga, maka yang jadi pengeluaran pertama adalah uang kita sendiri. Maka dari itu kita perlu menyimpan dana darurat sebagai jaga-jaga. Kisaran dana darurat ini sekitar 3 hingga 6 bulan pengeluaran kamu sebulannya, dan kamu akan menyadari betapa bermanfaatnya hal tersebut bagi dirimu. Dana darurat ini akan bermanfaat tidak hanya ketika ada musibah yang terjadi, tetapi bisa juga menjadi pegangan ketika anak baru lahir atau ketika ingin menikah. Hal ini perlu diperhatikan bagi kita semua. Hidup bukan cuma sekali, dan kamu perlu untuk memperhatikan betapa pentingnya hidupmu di masa depan. Coba bayangkan ketika sakit, kamu akan melihat betapa banyak uang yang akan dikeluarkan. Tetapi saya berharap semoga semua dari kita bisa sehat selalu dan sejahtera, baik ekonomi, kesehatan, dan segalanya, termasuk keluarga yang harmonis. Amin. Saya berharap para pendengar setia saya bisa menjadi orang-orang yang sukses dan selalu berbahagia di masa kini dan di masa depan. Yang penting kedua adalah untuk dana pensiun. Coba bayangkan berapa jumlah dana pensiun yang diperlukan ketika kamu sudah tidak lagi bekerja atau memiliki usia yang tidak produktif. Pasti sangat besar sekali. Maka dari itu saya berharap kepada kamu sekalian untuk selalu berhemat atau setidaknya membatasi diri untuk tidak membeli barang keinginan yang berlebihan. Sekali lagi saya tekankan, ini semua demi kepentingan kita bersama, demi masa depan kita semua. Terima kasih dan sehat selalu kepada semua penonton atau pendengar saya. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.